Teman, hari ini gue mau ngajak kalian semua untuk melihat pasar saham Amerika saat ini yang punya reformasi sangat gila banget, berbanding terbalik dengan pasar saham Indonesia sedang mengalami reformasi atau demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang masih belum selesai hingga hari ini. Kita akan melihat satu perubahan pasar saham yang berevolusi jauh lebih gila lagi. Di sini gue bakalan membahas tentang di mana Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika atau SIC siap mengizinkan perdagangan token saham dalam potensi pertumbuhan besar di pasar. Ini akan sangat gila banget dan juga ada plus minusnya. Kita akan bahas secara tuntas itu. Tapi sebelum itu, teman-teman siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone ya, supaya lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gue bahas. Jadi teman-teman, ya kalau kita lihat di sini ya, SIC itu mengizinkan perdagangan token saham menggunakan teknologi blockchain ya. Dan kita akan melihat nasib pasar saham Indonesia itu gimana, apakah akan meniru Amerika atau gimana nih. Nah, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SIC dikabarkan siap membuka jalan bagi perdagangan token saham. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara luas, ini bisa menjadi salah satu perubahan besar dalam sejarah pasar modal modern dan revolusi paling gila ya yang pernah ada di pasar. Dan lalu apa sih sebenarnya itu token saham? Nah, yang teman-teman belum paham nih, token saham adalah representasi digital dari kepemilikan suatu saham yang diterbitkan di atas teknologi blockchain. Ya, sederhananya investor dapat memiliki saham dalam bentuk token digital, bukan hanya melalui sistem bursa saham konvensional ya seperti biasa. Nah, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SIC tengah mempersiapkan kebijakan baru berupa pengecualian inovasi atau innovation expansion yang memungkinkan perusahaan kripto untuk menawarkan perdagangan saham Amerika yang ditokenisasi berdasarkan basis blockchain ya teman-teman. Nah, berdasarkan penjelasan Ketua SIC Paul Atkins, kebijakan ini bertujuan memberikan ruang eksperimen bagi model bisnis aset digital tanpa harus sepenuhnya mematuhi aturan atau mengungkapkan tradisional yang kaku ya teman-teman. Langkah ini diproyeksikan akan membawa perubahan besar pada struktur pasar ekuitas tradisional Amerika. Lalu apa aja sih keunggulan dari tokenisasi saham ini? Nah, teman-teman mungkin belum familiar banget nih atau masih bingung nih. Nah, Nasdaq ini sebenarnya berniat ya memperpanjang perdagangan jadi 24 jam. Salah satunya adalah dengan kebijakan tokenisasi saham ini teman-teman menggunakan teknologi blockchain. Nah, keuntungan yang pertama adalah perdagangan bisa berlangsung hampir 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Tidak ada lagi batas pada jam buka bursa, tidak ada lagi libur ya. Jadi buka sepanjang waktu itu kan benar-benar gila banget. Kalau misal lagi ada bad news apa, wah langsung bisa dihajar semua tuh. Atau lagi ada good news langsung bisa rame-rame gila-gilaan pasar ramenya gitu kan. Jadi yang kedua ya keuntungannya juga proses penyelesaian transaksi atau statement dapat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan sistem tradisional yang selama ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari kerja ya. Jadi kita kalau mau tarik duit nih dari bursa harus nunggu 2 hari kerja dulu, itu kan sangat mengganggu perputaran uang cash yang dimiliki oleh investor ya. Kalau di bursa kita masih 2 hari, di Amerika juga masih 1-2 hari kerja sebenarnya ya. Karena ya ada pengecekan transaksi yang sangat besar. Nah, yang ketiga keuntungannya adalah investor dapat membeli saham dalam jumlah pecahan atau fraction share ya. Artinya masyarakat tidak harus membeli satu lembar saham penuh untuk memiliki perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Microsoft atau Nvidia, karena satu lembarnya itu harganya mahal nih. Dengan adanya tokenisasi saham akan jauh lebih murah, bisa dipecah-pecah lagi tuh, ya kan? Jadi ya itu keuntungannya. Dan yang terakhir keuntungannya juga biaya transaksi nih berpotensi menjadi lebih rendah karena
penggunaan teknologi blockchain yang lebih efisien. Jadi itu teman-teman ya keuntungan tokenisasi saham menggunakan teknologi blockchain ya teman-teman. Ini berbeda ya dengan kripto, jangan disamai dengan kripto. Kripto nggak ada basis fundamentalnya, sedangkan tokenisasi saham ini ada basis fundamentalnya, perusahaannya ada, ya kan? Namun ada juga nih tantangan yang cukup besar untuk menghadapi kebijakan tokenisasi saham ini. Regulasi juga harus benar-benar kuat agar tidak terjadi manipulasi pasar maupun penyalahgunaan aset digital. Selain itu, keamanan cyber menjadi faktor yang sangat penting karena seluruh aset berada dalam sistem digital. Nanti ada yang ngehack lah, ada yang mencuri ya tokenisasi saham yang kita miliki. Jadi itu juga jadi tantangan ya bagi kita untuk menghadapi tokenisasi saham ini. Dan bagi perusahaan sekuritas ini juga jadi tantangan besar ya. Bursa saham tradisional ya juga jadi tantangan dalam melakukan reformasi ini. Karena perkembangan ini juga menjadi tantangan baru. Mereka harus beradaptasi dengan teknologi blockchain agar tetap kompetitif nih. Sekuritas-sekuritas yang tadinya nggak tahu nih tentang teknologi blockchain, mereka terpaksa harus ngikutin teknologi blockchain agar tidak kehilangan nasabahnya. Kan begitu ya teman-teman. Jadi ya reformasi teknologi blockchain ini ada manfaatnya juga. Ya yang penting jangan digunain untuk gambling aja seperti kripto. Dan lalu bagaimana nih dampaknya bagi Indonesia? Jika tren ini berhasil ya di Amerika kebijakan tokenisasi saham, ya bukan tidak mungkin negara lain termasuk Indonesia akan mulai mempelajari konsep tokenisasi saham yang kedepannya investor Indonesia mungkin dapat mengakses aset global dengan lebih mudah melalui teknologi blockchain. Tentu jika regulasi sudah ada dan siap ya sepenuhnya udah siap, pasar Indonesia juga siap menyambut tokenisasi saham. Walaupun saat ini pasar saham Indonesia sedang dalam tekanan besar. Kemarin ada S&P 500 ya dan Dow Jones Index yang ingin mendowngrade Indonesia ke frontier market. MSCI juga ya mau mendowngrade pasar Indonesia ke frontier market. Ini malah jadi tantangan baru lagi nih. Ya, terus Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia saat ini lagi berfokus penuh nih untuk menyelesaikan reformasi pasar modal tradisional demi mencabut pembekuan indeks dari MSCI dan S&P dan Dow Jones ya. Mereka juga sudah berpikir nih pasar tradisional aja belum selesai reformasinya, ini ada reformasi baru ya yang datang. Itu juga harus jadi pertimbangan ya bagi OJK dan BI. Nah, pemerintah Indonesia juga harus memilih ya menyelesaikan masalah tata kelola atau governance internal terlebih dahulu guna mengembalikan kepercayaan investor global dulu nih, kepercayaan investor dulu nih yang paling utama. Barulah masalah tokenisasi saham ini kita beradaptasi. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Apakah token saham akan menjadi masa depan pasar modal atau pasar saham untuk justru menambah resiko atau justru menambah resiko ya bagi sistem keuangan global? Menurut kalian gimana sih tentang tokenisasi saham ini? Kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya. Pasar bisa buka 24 jam ya. Apalagi pasar global yang tentu orang-orang atau investor itu berbeda dari negara-negara dan jam waktu kerja mereka juga berbeda-beda. Dengan adanya pasar buka 24 jam ini tentu ya bagi seorang trader ini akan membingungkan gitu ya. Mereka harus trading di jam-jam waktu yang tertentu aja gitu. Terus mereka juga harus beradaptasi lah dengan adanya kebijakan tokenisasi saham ini. Dan menurut saya ya bagus-bagus saja ya kalau kita terapkan, kita bisa investasi di pasar Amerika ya tanpa menunggu ya jam malam. Kalau pasar Amerika kan bukanya malam hari kalau di Indonesia, dan perubahan waktu-waktu itu yang menjadi tantangan bagi investor. Nah itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ke kalian semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalian bisa komen deh kekurangannya apa. Thank you buat kalian ya yang udah sampai habis ya. Thank you, semoga kita bisa bikin video yang lebih bagus dari ini. See you next time.